Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Turnamen sepak bola antara kampung berakhir ricuh. Tersangka kasus korupsi penyewaan aset negara bertambah. Atlet angkat besi asal kota Serang rebut emas di Olimpiade Paris. Menjelang peringatan HUT RI, pedagang perabotan rumah tangga mendadak kebanjiran rezeki. Seperti yang terpantau di salah satu pasar tradisional Sampai di Kecamatan Warung Gunung, Lebak, Banten. Mendekati peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, para pedagang alat rumah tangga seperti ember, gayung, tempat sampah, payung, hingga lain-lain ramai diburu pembeli untuk dijadikan hadiah dalam perlombaan Agustusan. Harga perabotan rumah tangga ini pun bervariasi, mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp150.000. Seperti payung dijual dari harga Rp25.000 sampai Rp35.000. Ember dan baskom dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Sedangkan untuk kipas angin dijual Rp150 hingga Rp250.000. Salah seorang pembeli, Atun, mengatakan setiap menjelang perayaan Agustusan, dirinya mengaku rutin membeli alat perabotan rumah tangga untuk diberikan kepada pemenang peserta lomba di kampungnya. Belanja buat acara Agustusan nanti. Buat apa itu? Buat lomba-lomba, hadiah-hadiah gitu. Buat Agustusan. Bu, rutin belanja seperti ini atau gimana sih? Iya, tiap tahun kita ngadain rutin, jadi belanja-belanja ini juga rutin gitu buat hadiah-hadiah. Apa aja yang dibeli, Bu? Kayak ember, baskom-baskom, banyak sih. Kayak toples-toples gitu. Tadi belanja buat HUT RI. Seperti baskom gitu, ember-ember alat rumah tangga. Apa aja sih, payung. Segala aja. Paling buat hadiah-hadiah. Panci-panci. Harganya sendiri gimana, Kang? Kalau payung paling 35, ada yang 25. Kalau ember ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 15. Paling kalau yang kipas angin ada yang 140. Yang lain-lain juga ada. Kalau harga mah relatif sih. Oh, gitu. Ya, dari tanggal 1-an palingan udah rame itu. Terus puncak ramenya itu ke tanggal berapa kira-kira nanti? Puncak ramenya paling tanggal 10-an. Omset pedagang meningkat hingga 50% dan diperkirakan lonjakan pembelian ini akan terus terjadi hingga 18 Agustus. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Seperti inilah suasana di Kampung Parung, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Menjelang peringatan 79 tahun Indonesia Merdeka, tampak sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari bersih-bersih sampah, pengecatan bambu, hingga membuat pohon air. Secara bergotong royong, warga juga memasang bendera merah putih, umbul-umbul, serta pernak-pernik khas 17-an lainnya. Warga yang terlibat ini pun melakukan dengan sukarela. Warga juga menghiasi gapura dan jalan kampung dengan berbagai ornamen merah putih. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak pun ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, warga juga mempersiapkan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat untuk perlombaan. Menurut Ketua RT setempat, kegiatan gotong royong rutin dilakukan agar perayaan HUT RI bisa digelar secara meriah. Ini lagi mempersiapkan untuk hari kemerdekaan
17 Agustusan Pak. Kebetulan pada ada kesempatan ini, ya inilah, jadi sedikit demi sedikit Pak. Terus apa aja yang dikerjakan di sini Bu? Pengerjaannya dimulai dari semalam, kita pemasangan bendera merah putih untuk wilayah Kampung Parung khususnya. Terus dan hari ini kita memulai pembuatan gapura. Karena sudah menjadi tradisi, diharapkan kegiatan seperti ini juga akan terus dilakukan. Sekalian sebagai bentuk silaturahmi antar warga dan sebagai salah satu perwujudan rasa cinta kepada tanah air. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah massa yang kecewa dengan hasil pemungutan suara di salah satu TPS di Tangerang Selatan mendatangi TPS dan menyampaikan protes akan hasil pemungutan suara yang baru saja selesai dilaksanakan. Adu mulut pun sempat terjadi antara massa dengan petugas TPS. Beruntung, aparat yang bertugas dengan sigap meredam emosi massa dengan menggiring mereka keluar dari TPS. Tidak berselang lama, massa dengan jumlah yang lebih banyak kembali mendatangi TPS untuk menyampaikan keberatan. Kedatangan massa ini pun berujung dengan kericuhan. Sejumlah anggota polisi langsung menghalau massa agar kericuhan tidak semakin meluas. Kericuhan ini merupakan simulasi pengamanan pilkada serentak yang digelar oleh Polres Tangerang dan KPUD Tangsel. Dalam kegiatan simulasi ini melibatkan 800 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian dan TNI. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di acara Polres Kota Tangsel ya, dalam Sismas Kota. Jadi simulasi pengamanan dari mulai proses kampanye sampai proses distribusi logistik dan pemungutan suara sampai pelaksanaan rekap di tingkat kota lah, kira-kira gitu. Kalau dari KPU sendiri, apa saja yang dipersiapkan sampai nanti? Ya, kalau dari KPU tentu kita ingin bahwa bagaimana nanti pada saat pelaksanaan yang sesungguhnya kita berkoordinasi dengan teman-teman TNI Polri dalam rangka pengamanan pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan tertib, aman, damai, dan Agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar, pihak KPU nantinya akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Simulasi digelar untuk mengetahui persiapan anggota dari Polres Tangerang Selatan dan unsur lain yang akan dikerahkan dalam pengamanan pilkada mendatang. Ini kita melibatkan sekitar 800 personel, baik itu dari Polri, dari Brimob juga, Linmas, TNI, dan stakeholder yang terkait. Jadi simulasi ini bertujuan agar kita mengetahui kesiapan dari Polres Tangerang Selatan bersama stakeholder terkait untuk menghadapi dan mengamankan jalannya pada tahun 2024. Dalam pilkada yang akan digelar serentak pada tanggal 27 November 2024, pihak kepolisian telah melakukan pemetaan di daerah-daerah yang rawan terjadinya konflik. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.